Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur. Perkenalkan, saya Putu Laila Sundayani dari SDN Ciranjang 2. Saya Tuti Ismayanti dari SMPN Negeri 1 Ciranjang. Saya Tia Gozwatul Fikriya dari SMA Al-Kamil Islamic Boarding School. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik dengan 3 peranan yaitu pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam Bu Putu. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Bu Putu sehat, namun ini teh sedikit serak Bu Putu. Iya, gitu kedengeran Bu. Jadi mohon maaf sekali Bu Putu kalau misalnya nanti kita pas tanya jawab tuh ada suara-suara yang tidak jelas, terus ada batuk-batuk juga. Mohon maaf sekali ya Bu Putu. Gak ya. apa-apa Bu, santai aja. Ya, baik Bu. Hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu ya? Iya betul Bu. Nah, baik Bu. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, Bu, ini ada yang akan saya sampaikan ya Bu ya, terkait beberapa hal mengenai ini Bu, rubrik penilaian yang akan saya lakukan dalam observasi ya Bu ya. Dalam hal ini saya akan berperan sebagai observer ya Bu ya. Saya akan memantau atau mengamati Ibu dalam melakukan sesi coaching ini ya Bu ya. Nah, ada beberapa penilaian yang akan saya lakukan ya Bu, yaitu ini Bu sesuai dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, di sini juga Ibu saya yakin sudah memiliki kompetensi coaching ya Bu ya. Yang pertama ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan teknik rasa ya Bu ya. Nah, saya harap nanti pada kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan, Ibu tidak lupa untuk menerapkan sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Nah, alur tirta sendiri itu kan ada terdiri dari tujuan ya Bu, kemudian identifikasi, kemudian rencana dan juga tanggung jawab ya Bu ya. Nah, kemudian penilaian yang akan saya amati nanti akan menjadi acuan ya Bu ya, apakah tindakan atau alur tirtanya tadi teramati atau tidak, seperti itu ya Bu ya. Nah, namun sebelum observasi saya juga akan menanyakan beberapa pertanyaan, boleh Bu? Boleh Bu. Ya, baik Bu. Nah, untuk kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan Ibu? Ya. Baik Bu Putu, terima kasih ya Bu pertanyaannya. Jadi saya di sini alhamdulillah diberi amanah ya Bu ya sebagai coach untuk mengcoachi rekan sejawat ya Bu ya. Tentunya di sini juga saya tidak asal-asalan ya Bu Putu ya. Saya juga insya Allah gitu sudah mempelajari beberapa kompetensi saya sebagai coach gitu ya Bu ya. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian saya juga memaksimalkan dengan mendengarkan secara aktif, dan juga saya berusaha nantinya pada kegiatan coaching ini mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nantinya coach yang saya coach itu bisa meluapkan semua apa yang dirasa oleh coaching itu sendiri, dan nantinya dia bisa mendapatkan solusinya sendiri, seperti itu Bu Putu. Iya baik Bu, jadi ada 3 kompetensi nih yang akan Ibu kembangkannya dalam coaching kali ini, yaitu yang pertama tadi mendengarkan aktif, yang pertama tadi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah Bu, dari 3 kompetensi tersebut, kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik lagi Bu? Ya, tentunya dalam 3 kompetensi ini ada 2 yang saya ingin kembangkan ya Bu ya. Yang pertama itu adalah mendengarkan aktif,
Karena di sini saya sebagai coach, jadi saya sudah mempunyai prinsip ya Bu ya. Ya. Jadi harus bisa gitu mendengarkan secara penuh kepada Iya. coach yang sedang berbicara, menceritakan masalah-masalahnya. Kemudian saya juga ingin mengembangkan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, di sini bertujuan supaya si coach ini ya Bu ya, supaya dia itu Gali. tergali Seperti itu, Bu. seperti itu Bu. Jadi tergali juga solusinya gitu Iya. Bu ya, seperti itu. Oh, jadi ada 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan Iya. lebih spesifik ya Iya. Bu ya. Yang pertama tadi mendengarkan Mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. iya. Nah, baik Bu. Kira-kira nih Bu, ketercapaian indikator ketercapaian yang ingin Ibu dapatkan itu seperti apa Bu? Iya. Dari apa yang tadi saya niatkan untuk dikembangkan, ada mendengarkan aktif dan Iya. juga menanyakan beberapa pertanyaan yang berbobot. Di sini juga saya ingin menekankan bahwa indikator yang saya ingin capai gitu ya Bu ya, dalam saya sebagai coach ini, saya berharap nantinya coach yang nantinya saya coach itu dia bisa meluapkan semua apa yang dia rasakan, permasalahan apa yang dirasakan, namun dengan bimbingan saya gitu ya Bu ya, Ya. sebagai coach gitu. Si coaching ini juga bisa dapat menggali sesuatu yang sebenarnya si coaching ini juga sudah tahu gitu, Iya. jawabannya gitu, namun mungkin karena kurang bimbingan atau misalnya ketidaktahuan gitu Iya. ya, jadi akhirnya si coaching ini merasa bingung. Namun saya berharap nantinya saya sebagai coach di sini saya bisa meningkatkan kompetensi tersebut gitu. Oh, baik. Jadi indikatornya adalah Ibu ingin si coach nanti dapat menyampaikan permasalahannya sekaligus Iya, mendapatkan solusinya Iya, sendiri iya, Bu. seperti Iya, itu ya Bu ya. iya, Iya, iya. bagus Bu ya Bu. Nah, baik Bu. Saya rasa sudah cukup ya Bu ya. Mungkin saya harap untuk coaching yang akan Ibu lakukan nanti tadi seperti yang sudah disebutkan, Ibu dapat melakukannya sesuai dengan alur Harapan, tirta iya, ya Bu ya. iya. Ibu dapat melaksanakan coaching dengan baik sehingga Iya. nanti coaching tadi bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Betul. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian nanti setelah Ibu melakukan observasi, kita akan ketemu lagi untuk kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Iya. Ada nanti juga saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Iya. Baik Bu. Nah, sekarang silakan Ibu melakukan sesi coachingnya. Semoga berjalan dengan lancar ya Bu. Baik Bu, terima Iya. kasih Bu. Ya, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Bu Tia? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Tia, gimana nih proses belajar mengajarnya dalam 1 semester ini? Alhamdulillah selama 1 semester ini pembelajaran sangat baik walaupun ada naik turunnya ya Bu ya, dari mood Iya. saya untuk belajar, untuk mengajar ataupun belajar lagi. Alhamdulillah ya Bu ya, di garis besari proses belajar mengajarnya berjalan dengan baik ya Bu ya. Nah, gini Bu Tia, katanya ada yang mau dibicarakan nih Bu Tia, kira-kira apa nih yang mau dibicarakan? Ya Bu, saya ada sedikit permasalahan dan saya ingin berdiskusi dengan Ibu. Nanti mungkin nanti hasil dari diskusi ini bisa saya terapkan di dalam kelas atau dalam keseharian saya. Kira-kira mengenai apa ini Bu Tia yang mau dibicarakan itu? Ya, jadi saya itu di kelas itu saya lihat ya, siswa itu ada yang tidak fokus pada saat pembelajaran. Oh, berarti Bu Tia ini mengalami masalah ya Bu ya. Jadi ada peserta didik yang tidak fokus ya Bu Tia ya dalam pembelajaran Bu Tia di kelas seperti itu. Kira-kira nih sebab akibat peserta didik ini tidak fokus, kira-kira apa menurut Bu Tia? Nah, sebab peserta didik tidak fokus itu bisa jadi karena yang pertama siswa itu tidak menyukai pembelajaran saya, kemudian yang kedua tidak memahami materinya,
ataupun tidak memahami media yang saya gunakan. Nah, itu juga yang menjadi tujuan saya untuk ngobrol dengan Iya, Ibu. ya, alhamdulillah Jadi, ya Bu ya ketemu kita. ya mencari solusinya bagaimana nih nanti biar si anak itu bisa fokus. Iya, ya Bu Tia, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dengan kita bertemu ya Bu ya, tujuan yang tadi sama Bu Tia disampaikan bisa terjawab, bisa terrealisasi nanti di kelas, dan tentunya mendapatkan perubahan yang lebih baik ya Bu Tia ya. Seperti itu. Baik Bu Tia, kira-kira nih kesempatan apa yang Bu Tia miliki sekarang supaya nanti itu peserta didik ini itu tidak seperti itu lagi gitu. Ya, kesempatan yang pasti saya akan memperbaiki diri saya atau introspeksi dalam hal baik itu dari perilaku saya ataupun dari segi pembelajarannya. Oke, berarti Bu Tia ini yang pertama kali dilakukan adalah berintrospeksi diri ya, bagus sekali ya Bu Tia ya. Kemudian apa nih kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan yang tadi Ibu Tia utarakan? Ya, kekuatan yang saya akan dari apa tujuannya gitu ya, kekuatannya yang pasti saya tadi introspeksi diri dalam hal apa. Kalau dalam diri sendiri atau pribadi diri sendiri berarti semuanya saya lihat dari yang jelek-jeleknya saya perbaiki lagi menjadi lebih baik. Kalau dalam hal pembelajaran karena ada siswa yang tidak fokus, berarti saya akan yang pasti yang pertama ya melakukan ice breaking. Walaupun saya tidak bisa menyanyi, tidak bisa dan yang lainnya mungkin, tapi saya akan terus belajar. Kemudian setelah melakukan ice breaking, di sela-sela anak itu sudah mengalami kebosanan nih, kemudian saya juga akan merancang pembelajaran yang menarik dan interaktif. Oke, berarti salah satu kekuatan Bu Tia ini adalah tadi yang dikatakan supaya anak itu tetap fokus ya Bu ya. Salah satunya adalah ice breaking, kemudian nantinya Bu Tia juga akan mencoba merancang ya Bu ya model pembelajaran yang inovasi interaktif yang tentunya ini sangat baik ya Bu ya untuk peserta didik itu sendiri. Baik ya Bu Tia ya. Kemudian dari skala 1 sampai 10 ya Bu Tia, di mana posisi Bu Tia sekarang dalam pencapaian tersebut Bu Tia? Ya, posisi skala yang pencapaian sekarang ya Bu ya, itu mungkin saya itu ada di posisi skalanya 6. Karena kan tadi masih ada siswa yang tidak fokus pada pembelajaran. Iya. Ya, meskipun nanti tadi berupaya ya Bu Tia ya dalam pelaksanaan ice breaking, tapi jangankan peserta didik, kita orang dewasa aja ya Bu ya, kadang titik fokus kita tuh hanya beberapa menit ya Bu Tia. Kadang udah ice breaking, semangatnya beberapa menit nanti loyo lagi ya, gak apa-apa ya Bu Tia ya. Nah, kira-kira nih Bu Tia ada hambatan nggak ketika Bu Tia ini untuk melaksanakan supaya tujuan Bu Tia ini bisa terlaksana gitu? Hambatan pasti ada ya Bu ya. Salah satunya tadi dari diri sendiri dulu, dari diri sendiri saya mampu atau tidak, atau saya itu mau untuk berubah atau tidak. Karena kan untuk hambatan dari diri sendiri itu melawan rasa malas. Nah, rasa malas itu untuk melawan itu sangat susah sendiri. Mulai dari situ hambatannya, kemudian yang kedua dari peserta didiknya juga itu kurang apa ya namanya ya, tidak ada chemistry nih antara saya dengan peserta didiknya. Nah, itu menjadi hambatan juga. Ataupun daya dukung dari kepala sekolah. Kepala sekolah juga kalau di sekolahnya tidak menyediakan fasilitas belajar mengajar, nah itu juga menjadi hambatan saya untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik lagi. Baik ya Bu Tia ya, memang betul ya Bu Tia ya, kadang kalau misalnya kita menginginkan perubahan ya Bu Tia, kalau misalnya tidak diri sendiri yang memulai itu siapa lagi gitu ya, meskipun sudah terlaksana, sudah direncanakan, tapi kalau misalnya diri kita itu tidak mengatakannya juga tidak gitu ya Bu ya. Jadi apa yang Bu Tia tadi katakan juga benar ya, benar adanya. Oke Bu Tia, kira-kira nih dari hambatan tersebut apakah ada solusinya Bu Tia? Solusinya pasti ada ya Bu ya. Solusinya saya akan merencanakan membuat
media pembelajaran yang interaktif, Ya. contohnya atau menggunakan model pembelajaran seperti menggunakan problem based learning, PJBL, karena apalagi dengan project ya, Ya. project itu anak mungkin akan menarik, pembelajarannya lebih menarik lagi, ataupun dengan games-game, contohnya bisa game secara virtual ataupun langsung dengan games yang saya lakukan di dalam kelas, ataupun dengan yang lainnya nih, bisa juga dengan tadi membuat ice breaking, contohnya membuat anak itu lebih semangat, baik itu ice breaking dengan tepuk-tepuk, Iya. ataupun nyanyian, ataupun dengan contohnya berpindah tempat atau berpindah posisi pun itu salah satunya menjadi rencana yang akan saya lakukan itu. Iya. Berarti di sini tuh kan memang betul ya yang dikatakan sama Bu Tia bahwa permasalahan Bu Tia di kelas ini adalah mentitik fokuskan pada ketidakfokuskan peserta didik ya Bu ya. Peserta didik. Nah, solusinya yang tadi Ibu Tia katakan tentunya sangat baik dan sangat bagus ya. Dan menurut saya itu adalah suatu tujuan juga ya dari Ibu gitu. Rencana tujuan Ibu itu Bu Tia itu seperti yang tadi Ibu Tia katakan ya. Kemudian kira-kira Bu Tia apakah ada strategi khusus gitu dalam dalam yang akan diterapkan oleh Bu Tia gitu sehingga tadi solusinya atau tujuan yang Bu Tia katakan itu bisa terlaksana dengan baik gitu di kelas. Strategis khusus yang pasti dari strateginya bisa melakukan pendekatan dengan siswa, ataupun contohnya yang lainnya saya menjadikan saya sebagai teman untuk siswa, karena kan setiap siswa berbeda-beda karakter juga, jadi saya harus memahami karakter siswa tersebut. Nah itu salah satu strateginya. Kemudian strategi yang lainnya lagi, saya akan melihat contohnya pembelajaran yang interaktif di YouTube, di sosial media yang lain, sehingga saya memiliki bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam membuat rancangan pembelajaran menjadi lebih menarik. Oke. Maaf nih Bu Tia ya, sebelumnya Bu Tia ini mengajar kelas berapa? Saya mengajar kelas 10. 10 aja atau ada 11, 12? Nah, saya mengajar itu sebenarnya 3 tingkatan. Dari kelas 10, 11, 12. Nah, dengan beraneka ragam karakter yang berbeda sekali, gaya belajar pun anak-anak berbeda, mulai dari anak itu sukanya yang mendengarkan, kemudian melihat, ataupun yang bergerak nih. Oke. Yang Ibu ceritakan ke saya pada hari ini tuh permasalahan ini ada di kelas berapa, Bu? Nah, yang saya ceritakan ke Ibu itu permasalahannya ada di kelas 10. Kenapa di kelas 10? Mungkin ya kelas 10 itu transisi dari SMP ke SMA, makanya perilakunya masih seperti itu. Oke. Ya, kenapa saya menanyakan hal tersebut gitu? Takutnya strategi-strategi Ibu yang tadi Ibu katakan itu harus disesuaikan juga kan ya Bu ya dengan jenjangnya gitu ya. Tadi pertama saya lupa menanyakan kelas berapa gitu ya Bu ya, tapi alhamdulillah apa yang Ibu katakan itu sudah sesuai dengan strategi yang Ibu harapkan tentunya ya Bu ya. Mudah-mudahan nantinya bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi ya Bu Tia ya, santai-santai aja ya Bu ya. Relax ya Bu ya, jangan tegang. Oke. Nah, kira-kira nih tadi Ibu sudah mengutarakan strategi-strategi yang luar biasa menurut saya gitu ya. Ukuran keberhasilan rencana yang Ibu terapkan nanti itu seperti apa? Nah, kalau ukuran keberhasilannya tidak hanya dilihat dari nilai ya. Kalau kurikulum sekarang kan kurikulum Merdeka itu tidak berpaku ke nilai, tapi berpakunya ke perilaku, akhlak. Nah, saya juga menerapkan seperti itu. Jadi melihat dari tingkat keberhasilan saya itu, nanti saya akan melihat atau mengobservasi siswa itu pada saat pembelajaran saya, apakah lebih excited ataupun masih sama seperti itu. Nah itu ya kan saya lihat tingkat keberhasilan. Oke, berarti tentunya dilihat dari perubahan peserta didik itu sendiri ya Bu ya. Terus Bu Tia kira-kira nih tadi kan ada strategi kemudian ukuran keberhasilan, namun saya mundur sedikit ya Bu ya. Apakah dalam pelaksanaan strategi itu Ibu akan mengimplementasikan pada peserta didik yang punya masalahnya saja atau tidak Bu?
Nah, untuk implementasinya yang pasti tidak hanya ke siswa yang mengalami masalah ya. Saya akan mengimplementasikan semuanya kepada siswa di kelas 10 itu tersebut, termasuk yang siswa biasa aja ataupun siswa yang luar biasa sekali ataupun siswa yang yang pintar. Nah, itu saya akan melakukan implementasinya di semuanya jadi rata. Oke, jadi meskipun berbagai macam karakter siswa di kelas, tentunya kita tidak boleh pilih kasih kasarnya ya Bu ya. Jadi kita harus bersikap sama, tetapi kita punya penilaian sendiri ya Bu ya terhadap peserta didik yang perlu kita perhatikan seperti itu ya Bu ya. Nah, dan tentunya dalam pelaksanaan strategi juga tidak mudah ya Bu ya. Pasti saya yakin gitu, meskipun kita sudah merancang sedemikian mungkin gitu rencana-rencana atau strategi-strategi kita gitu, pasti itu ada sedikit masalah gitu kan ya Bu ya. Kira-kira nih ya Bu, bagaimana caranya Bu Tia mengantisipasi ketika pelaksanaan strategi tersebut mendapatkan sedikit gangguan seperti itu? Nah, kalau mengatasi sedikit gangguan berarti yang namanya pembelajaran ya harus ada rencananya. Dari awal kita harus merencanakan dulu dengan mengemas sedemikian rupa. Nah, kalau sudah direncanakan, walaupun nanti contohnya dalam pembelajaran ada sedikit masalah, nanti masalahnya kita lihat dulu nih, apa nih? Kalau masalahnya dalam peserta didik, contohnya masih ada yang bengong ataupun tidak fokus, berarti saya melakukan lagi ice breaking. Mungkin ice breakingnya itu tidak satu kali ya, mungkin bisa di tengah-tengah ataupun di akhir pembelajaran biar anak itu lebih fokus. Nah, itu yang akan saya lakukan. Oke, bagus sekali ya Bu Tia ya. Mudah-mudahan rencana-rencana matang Bu Tia ini bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Tapi tenang Bu Tia, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Mohon bersabar dan santai ya Bu Tia ya. Nah, tadi saya udah dengar gangguan itu akan Ibu hadapi seperti apa, kemudian strateginya itu seperti apa. Nah, kira-kira nih Bu Tia, komitmen Bu Tia sendiri terhadap rencana yang Ibu tadi utarakan sedemikian bagusnya itu seperti apa? Ya, komitmen yang akan saya lakukan yang pasti saya akan melakukan pembelajarannya itu terus mengalami perubahan. Jadi tidak stuck di situ ya Bu ya. Jadi terus saya akan menggali potensi saya terus menerus. Itu komitmen yang akan saya lakukan, dan komitmen juga saya lakukan tidak hanya pada diri saya sendiri, juga pada komitmennya juga pada peserta didik itu. Jadi sebelum pembelajaran saya akan melakukan komitmen dengan peserta didik bahwa pembelajaran saya itu harus sesuai dengan minat peserta didik dan sesuai dengan yang saya rancangan juga seperti itu. Oke. Nah, dalam melaksanakan komitmen Bu Tia yang tadi sudah dibicarakan, siapa saja yang dapat Bu Tia pikir bisa membantu gitu dalam menjaga komitmen Ibu tadi yang tadi diutarakan? Ya, karena di sini dalam prosesnya dalam pembelajaran, pasti komitmennya yang akan membantu yaitu peserta didik, kemudian rekan sejawat. Kepala sekolah ada komitmennya juga yang pasti ada, karena kan kepala sekolah itu sebagai penanggung jawab di sekolah itu sendiri. Tapi yang paling besar komitmen yang harus saya dukungannya yang paling besar itu antara gurunya dan peserta didik itu sendiri. Baik ya Bu. Nah, selanjutnya nih pertanyaan terakhir ya Bu Tia ya. Bagaimana nih dengan tindak lanjut nih dari sesi coaching ini Bu Tia? Ya, tindak lanjutnya nanti saya akan mengimplementasikan pembelajaran yang tadi saya sudah rencanakan di dalam kelas, dan mudah-mudahan nanti siswanya itu mengalami perubahan dengan sangat baik ataupun sangat signifikan dibandingkan dengan semester yang kemarin gitu. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Tia ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini Bu Tia bisa membuka gitu solusinya itu seperti apa dan bisa mengimplementasikan untuk perubahan di kelas ya Bu Tia ya. Baik Bu Tia, saya tunggu nih kabar baiknya setelah Bu Tia mengimplementasikan di kelas. Mudah-mudahan perubahannya cukup besar ya Bu Tia ya. Terima kasih Bu Tia, kita tanya jawabnya hari ini ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya ya Bu Tia ya. Terima kasih Bu Tia. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam Bu Putu.
Bagaimana nih proses coaching yang sudah Ibu laksanakan? Alhamdulillah ya Bu Putu ya, tadi saya sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan baik. Tadi juga yang saya gitu ya Bu ya, dia begitu apa ya, meluapkan apa yang dirasa, masalah-masalahnya keluar sendiri gitu ya Bu ya. Dan alhamdulillahnya saya sebagai coach di sini bisa membimbing dia gitu sampai akhirnya alhamdulillah coach ini mendapatkan hasil solusinya itu sendiri seperti itu Bu Putu. Oh iya baik, berarti proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar ya Ya Bu ya? alhamdulillah Bu Putu, ya. Alhamdulillah ya Bu. Nah baik Bu, dari coaching yang Ibu lakukan, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Ya, sebelum ke indikator ketercapaian, saya sudah melaksanakan Bu Putu ya tadi kompetensi saya sebagai coach. Yang pertama kan tadi kehadiran penuh, Ya. kemudian saya juga mendengarkan aktif, kemudian saya juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah berbobot gitu ya Bu Putu. Dan tentunya indikator ketercapaian saya dalam melaksanakan coaching hari ini, yaitu saya menurut saya gitu saya sudah baik dalam melaksanakan coaching ini dengan alur tirta ya Bu ya. Alur tirta itu sendiri yang pertama itu adalah tujuan, Ya. kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana-rencananya apa saja, kemudian tanggung jawabnya seperti apa. Alhamdulillah saya bisa melaksanakan hal tersebut dengan baik. Oh, seperti itu ya Bu ya. Baik Bu. Nah, berarti dari tahapan tirtanya itu sudah terpenuhi semua ya Bu ya. Alhamdulillah Bu. Iya. Baik Bu. Nah, saya akan ini Bu menyampaikan hasil amatan saya ya Bu ya terkait dengan proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Di sini saya memiliki sedikit catatan ya Bu ya. Yang pertama, Ibu tadi dalam pengamatan yang saya lakukan sudah melakukan coaching dengan baik ya Bu ya. Ibu melakukannya dengan alur tirta tadi secara runtut dimulai dari penyampaian tujuan, kemudian identifikasi, kemudian juga rencana, dan yang terakhir adalah tanggung jawab ya Bu ya. Kemudian dari yang saya amati juga saya lihat Ibu sudah mampu menggali koci agar dia menemukan solusi ya Bu dari permasalahan yang dia miliki seperti itu ya Bu ya. Nah baik Bu, kemudian tadi juga dalam pengamatan yang sudah saya lakukan, saya juga sudah melihat Ibu fokus ya Bu ya dalam melakukan kehadiran penuh dengan mendengarkan aktif sehingga coach juga terbuka begitu kepada Ibu sehingga dia mampu menyampaikan permasalahan yang dimilikinya seperti itu ya Bu ya. Kemudian Ibu untuk kedepannya Ibu ingin mengembangkan kompetensi seperti apa Bu berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan? Terima kasih Bu Putu. Jadi ada beberapa yang saya ingin kembangkan ya Bu ya dalam kegiatan coaching ini, terutama di alur tirta ya Bu ya. Iya. Meskipun tadi saya melaksanakannya dengan baik gitu ya, semuanya alurnya itu tersampaikan gitu ya Bu ya, tapi ada sisi rasa tidak puas gitu ya Bu Iya. ya, karena saya sebagai manusia gitu ya, tentunya harus tetap belajar ya Bu ya. Iya, Dan betul. saya juga kan nggak tahu nanti ke depannya saya masih dipercaya menjadi coach atau tidak, tapi untuk berjaga-jaga kan ya Bu ya. Iya, betul. Tentunya saya semakin ke sana atau semakin ke depan tentunya saya harus gitu selalu menjadi lebih baik. Dan di sini saya tekankan gitu kompetensi yang saya ingin kembangkan itu di alur tirta gitu. Oh iya, intinya kita perlu terus belajar ya Bu ya. Iya. Dalam hal ini terkait dengan coaching, berarti Ibu ingin lebih mendalami tentang kompetensi alur tirta ya Bu ya. Iya. Iya, baik, bagus Ibu. Kemudian Ibu, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lebih dalam lagi nih dari alur tirta yang tadi apa nih Bu? Saya itu di alur tirta kan ada beberapa alur ya Bu ya. Yang pertama tujuan, yang kedua itu mengidentifikasi, yang ketiga itu rencana ya Bu ya. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab. Nah di sini yang paling saya ingin kembangkan itu di rencana.
kadang saya itu sebagai coach susah itu Bu untuk mengulik gitu ya Iya. koci itu sendiri apa nih yang sebenarnya koci ini udah dapatkan gitu ya Bu. Nah, Iya. di sini itu saya ingin kembangkan gitu Bu. Saya ingin terus belajar di penekanan di rencana meningkatkan atau menghasilkan rencana seperti apa yang ingin koci itu kembangkan seperti itu Bu. Oh Ya. iya, baik. Berarti dari alur Tirta ini yang ingin Ibu lebih dalami itu dari alur rencananya ya Bu Iya ya. Bu, iya. Baik Ibu, semoga nanti ke depannya Ibu dapat terus mengasah keterampilan coaching Ibu ya Bu ya. Iya, Bu. Sesuai dengan prinsip coaching, Iya. kemudian kompetensi-kompetensi inti coaching ya Bu. Betul. Jadi untuk kedepannya coaching yang akan Ibu lakukan bisa terus lebih baik lagi seperti Amin. itu ya Iya, Bu ya. Iya, iya. Baik Ibu, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya. Mungkin kita akan bertemu lagi di Amin, iya. lain waktu ya Bu Iya, ya. iya, Bu. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu Putu.